قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya agama Islam itu mudah dan tidak ada seorang pun yang mempersulitnya kecuali ia akan dibuat tak berdaya." Hadis tersebut merupakan penegur bagi siapa saja yang suka mempersulit sesuatu yang sebenarnya tak perlu dipersulit dalam urusan agama. Karena sejatinya seseorang yang suka mempersulit apa yang sebenarnya tak perlu dipersulit, ia akan mendapati dirinya selalu dalam keadaan gundah serta kekhawatiran. Prinsip dalam beragama yang ingin Rasulullah ajarkan dalam hadis tersebut adalah dalam beragama, apa yang bisa dipermudah janganlah dipersulit. Karena jika kita mempersulitnya, apa yang tak perlu dipersulit, maka kita sendiri yang akan kesusahan nantinya. Prinsip tersebut senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terapkan ketika beliau mengajarkan umatnya dalam urusan agama. Di antara riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah riwayat yang mengisahkan sikap beliau terhadap salah seorang sahabat yang membatalkan puasa Ramadan akibat tidak bisa menahan nafsu biologisnya kepada sang istri di siang hari pada bulan Ramadan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki menghadap Rasulullah dan berkata, 'Wahai Rasulullah, celakalah aku.' Rasulullah pun menanggapi, 'Apa yang terjadi denganmu?' Lelaki itu menjawab, 'Aku berhubungan biologis dengan istriku ketika sedang berpuasa Ramadan di siang hari.' Rasulullah pun bertanya kepadanya, 'Apakah kamu memiliki seorang budak yang bisa engkau merdekakan?' Ia menjawab, 'Aku tidak punya, wahai Rasulullah.' Rasulullah pun bertanya kembali, 'Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut?' Lelaki itu pun menjawab, 'Aku tidak mampu, wahai Rasulullah.' Rasulullah pun kembali bertanya, 'Apakah engkau memiliki persediaan makanan untuk memberi makan ke 60 orang miskin?' Lelaki itu pun menjawab, 'Tidak, Rasulullah.' Kemudian di pertengahan keadaan itu, Rasulullah memberikan sejumlah kurma besar. Lalu beliau berkata, 'Mana si penanya tadi?' Lelaki itu pun menjawab, 'Saya, Rasulullah.' Rasulullah pun berpesan kepadanya, 'Bawa kurma ini dan bersedekahlah dengannya sebagai kafarat puasa yang dibatalkan.' Lelaki itu pun kemudian bertanya, 'Apakah saya berikan kurma ini kepada orang yang lebih fakir daripadaku, wahai Rasulullah?' 'Demi Allah, wahai Rasulullah, tidak ada di daerahku yang lebih fakir daripada keluargaku.' Rasulullah pun tersenyum sehingga terlihat sedikit gigi gerahamnya. Lalu beliau berkata, 'Berilah makanan keluargamu dengan kurma ini.' Hadis riwayat Bukhari. Dari cara Rasulullah menghadapi lelaki yang membatalkan puasa secara sengaja karena tidak bisa menahan nafsu biologis kepada istrinya, kita dapat melihat kebijaksanaan beliau yang tak lantas memarahi lelaki tersebut. Tetapi beliau dengan sabar menjelaskan apa yang difasilitasi syariat untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan. Beliau tak melihat kepada besar kecilnya dosa yang dilakukan lelaki tersebut.
Tetapi beliau langsung mencari solusi yang difasilitasi syariat untuk menebus kesalahannya. Bahkan, ketika lelaki tersebut secara terang-terangan menjelaskan bahwa ia tak memiliki budak untuk dimerdekakan, beliau dengan sabar beranjak kepada penjelasan fasilitas lainnya, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan ketika lelaki tersebut menjawab dengan terbuka bahwa ia tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, Rasulullah kembali menawarkan fasilitas lainnya, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Dan ketika lelaki tersebut menjawab bahwa ia tak punya harta untuk memberi makan 60 orang miskin, Rasulullah SAW sendiri memberikan modal baginya untuk menebus dosa dan kesalahannya dengan memberikan sejumlah kurma besar kepadanya. Dan hal yang paling luar biasa dari sikap Rasulullah SAW terlihat ketika Rasulullah dengan santai meminta untuk memberi kurma-kurma tersebut kepada keluarga lelaki tersebut. Ketika ia menjelaskan bahwa tak ada keluarga yang paling fakir di daerah dan komunitasnya selain keluarganya sendiri. Dari sikap Rasulullah SAW kepada lelaki yang membatalkan puasa Ramadan karena tak kuat menahan nafsu biologisnya, kita bisa belajar bahwa dalam beragama jangan mempersulit apa yang bisa dipermudah, karena jika tidak, kita sendiri yang akan binasa. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Izzuddin bin Abdissalam wafat pada tahun 660 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitabnya setidaknya ada 7 faedah atau kegunaan berpuasa di bulan Ramadan. Faedah yang dimaksud adalah membangun diri baik dari segi agama maupun dari segi individual. 7 faedah tersebut diantaranya adalah meningkatkan derajat, lalu menghapus kesalahan atau dosa, mengalahkan syahwat, memperbanyak sedekah, menyempurnakan ketaatan, bersyukur, mengetahui nikmat yang tersembunyi, dan mencegah keinginan dalam berbuat maksiat. Semoga di bulan puasa ini kita bisa mengoptimalkan dalam beribadah dan berpuasa serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.